Justru saya semakin suruh baca Injil gitu, saya semakin cinta sama Allah, semakin cinta sama Islam gitu kan. Kadang-kadang saya bilang, apa yang kamu saya suruh baca dari Injil itu? Orang seperti dongeng gitu, seperti cerita. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. 2014 tuh saya diajak sama suami ke Pulau Nias, karena suami kan asalnya dari sana ya, dari Pulau Nias. Ya awalnya sih saya memang gak mau karena jauh, terus udah gitu kan di sana kan memang mayoritas kan Kristen, saya nggak mau. Terus keluarga suami pastinya kan akhirnya lama-lama memang mau ngajak ke Kristen. Saya nggak mau, tetap sampai akhirnya saya hamil anak kedua gitu. Saya masih belum mau gitu. Terus pas hamil itu udah didatengin pendeta, udah didatengin banyak lah tokoh agama gitu ke rumah gitu, untuk biar saya mau ikut agama suami saya, agama Kristen Protestan. Setiap hari tuh entah tengah hari, entah pagi atau malam itu ditanya, udah baca Injil belum, ditungguin nanti sama dia. Tapi justru saya semakin suruh baca Injil gitu, saya semakin cinta sama Allah, semakin cinta sama Islam gitu kan. Kadang-kadang saya bilang, apa yang kamu saya suruh baca dari Injil itu? Orang seperti dongeng gitu, seperti cerita. Maksudnya masa sih, ya maksudnya kalau emang ini dari Tuhan, masa sih Tuhan menceritakan dia sehari-harinya, seperti dia naik perahu cari ikan sama sahabat-sahabatnya gitu kan, atau dia maksudnya tertidur gitu. Jadi kan justru hati saya tuh lucu gitu kan, hati saya lucu. Dan setiap pertanyaan yang saya lemparkan sama suami itu suka bikin dia emosi, bikin marah gitu. Seperti saya bilang, lah kan sini kan hammer juga dilarang gitu kan di Kristen. Karena kan saya suruh baca ya, otomatis saya baca kan yang kayak gitu-gituan. Makan babi juga dilarang, hammer juga dilarang gitu kan. Situ ya saya suka tanya gitu, tapi kenapa orang Kristen ngejalanin itu? Terus nggak seperti nggak ada larangan, justru malah di gereja-gereja tuh kalau misalkan akhir tahun tuh Mas tuh kayak Natalan atau acara tahun baru tuh kan ada yang kayak perjamuan kudus ya, itu tuh pakai anggur merah. Kalau kita Islam kan meskipun katanya itu kan alkoholnya sedikit kan tetap aja haram ya, itu sama mereka dihalalkan gitu kan. Jadi membuat saya tuh maksudnya masuk akalnya di mana gitu loh maksudnya. Dan mereka tuh tidak menjalankan apa yang ada di Alkitab juga gitu kan. Saya bilang katanya Kristen itu ajaran kasih, tapi kenapa yang saya temukan nggak ada sedikit pun, saya bilang, orang yang menjalankan kasih itu. Saya selalu tuh yang maksudnya, karena kan mereka tahu kesan saya dari Muslim, dan mereka juga tahu gitu loh, maksudnya menurut mereka tuh kan kalau bilang tuh pertobatan ya, mereka tahu tuh pertobatan saya tuh nggak murni lah, atau nggak full gitu kan ya. Saya kan kalau kayak di sana tuh kan pesta tuh rata-rata babi, jadi kalau pergi ke pesta itu selalu bawa makanan sendiri, mau diketawain kayak mau apa kayak bodo amat. Saya daripada makan babi, sekalipun saya dipaksa gitu diajak ke gereja gitu, tapi hati saya nggak di situ gitu. Allah tahu, saya selalu bilang sama Allah tahu. Saya selalu menunggu, saya bilang saya yakin banget gitu suatu saat Allah tuh bakalan nolong saya gitu kan. Bahkan saya setiap hari tuh sholat Mas, setiap hari saya sholat puasa. Pada saat bulan puasa itu tuh yang suka kan ketahuan tuh kalau bulan puasa tuh. Saya kalau pas maghrib itu saya nggak makan, cuman minum aja, karena takut ketahuan kan. Suami saya pulang siang tuh selalu ditanya,
Udah makan siang belum? Saya bilang udah, saya bilang aja begitu. Saya selalu berbohong karena saya emang puasa, saya nggak pernah nggak puasa. Setiap bulan puasa saya puasa. Sholat pun saya jalankan setiap hari, bahkan hampir 5 waktu tuh saya jalankan gitu. Dan lebih khusus lagi karena waktu itu kan suami kerjanya banyakan malam ya, jadi saya tuh paling sering tuh sholat tahajud sering banget. Di situ saya curhat sama Allah karena memang nggak ada yang bisa bantu saya selain Allah gitu. Keluarga saya nggak mungkin, siapa sih yang bisa bantu saya sebenarnya gitu kan, sambil minta pertolongan lah sama Allah gitu kan. Akhirnya ketemulah salah satu kontak itu kan, mungkin ini yang bisa bantu saya karena ada WA di situ, referensi nomor Ustadz untuk cabang sana. Jadi saya curhat sama Ustadz, iya Bu, iya Ustadz, saya nih ceritalah gitu keadaan saya, pengen bersahadat, saya bilang gitu. Saya bilang, gimana Ustadz, saya tuh setiap malam tuh, saya cerita sama Ustadz, saya setiap malam tuh udah kayak orang mau mati Ustadz, katanya gitu. Istighfar aja Bu, banyakin istighfar. Saya bilang, saya tuh ingat dosa-dosa saya meskipun saya tuh masuk Kristen bukan atas keinginan saya gitu, tapi saya tuh merasa saya tuh udah maksudnya udah berdosa banget Ustadz gitu kan. Setiap hari Minggu saya anterin anak saya ke gereja gitu kan. Terus ibu maunya gimana? Saya bilang, Ustadz saya mau bersahadat lagi, saya bilang gitu kan. Jadi pertengahan Februari itu pertengahan Februari itu saya bersahadat di sana sama salah satu ustadz di sebuah masjid di kota sana. Kenapa saya mau bersahadat lagi? Karena setiap malam itu saya tuh jantung saya tuh kayak mau berhenti gitu Bang. Ya Allah, kata saya takut gitu kalau seandainya saya tuh mati dalam keadaan Kristen gitu kan. Waktu itu saya pas ngubungin Ustadz tuh saya lagi di pesta. Ustadz, tolongin saya Ustadz, saya kayak gak tahan lagi, saya bilang gitu. Udah ibu banyak istighfar aja, katanya. Kalau emang ibu itu niat tulus ibu, yakin Allah bantu gitu kan. Ya Ustadz, kata saya gitu kan. Udah habis syahadat itu saya lega banget. Akhirnya udah selesai syahadat itu, saya semakin dekat sama Allah gitu kan. Nah, yang saya sih juga tahu, suami juga pasti udah curiga kalau misalkan saya tuh sering sholat gitu kan. Karena kan saya kan sholatnya itu bukan pakai mukena Mas, pakainya kain sarung tuh saya kasih peniti begitu. Terus yang satunya saya sarungin di bawah gitu. Itu tuh pernah ketahuan sama suami. Ini bekas apa? Ya udah, saya nggak bisa ngelak lagi. Saya bilang, iya bekas sholat saya. Bilang, kamu masih sholat gitu, marah-marah gitu kan. Udah tuh, dan yang bikin sebenarnya sih yang bikin semakin mengekang saya tuh karena salah satunya anak-anak gitu kan. Anak-anak tuh kan suka nonton Upin Ipin, padahal mah saya mah nggak pernah ngajarin sama sekali gitu. Jadi anak saya yang paling kecil itu, dia kalau habis mandi sama bapaknya tuh suka wudhu gitu. Terus dia bilang, kamu ngapain, udah mandi kok wudhu lagi, kok udah mandi kok cuci muka lagi. Terus dia bilang, iya kayak mami, katanya gitu. Katanya kayak mami kan kalau habis mandi cuci muka lagi gitu, katanya gitu kan. Terus sholat kayak Upin Ipin, katanya gitu kan, cerita anak saya yang mus ini yang bapaknya. Terus anak saya yang nomor 2 juga begitu. Waktu itu kan dia suruh berdoa makan gitu kan katanya. Kalau doa makan kan, kalau mereka kan doanya beda ya. Terus anak saya yang nomor 2 itu nggak mau, dia pakainya Bismillah. Terus kedengaran sama papinya, terus dimarahin. Kenapa dia doanya itu? Saya bilang nggak tahu. Saya bilang bukan saya yang ngajarin. Saya bilang gitu. Saya bilang ya itu karena mereka nonton Upin Ipin ya. Ya mungkin kan fitrahnya mereka itu keluar Mas, karena kan saya tuh waktu hamilnya mereka itu rata-rata pas hamil saya tuh selalu baca Al-Quran gitu loh Mas. Mungkin mereka juga dengar gitu, terekam atau gimana lah gitu. Saya bilang saya nggak tahan lagi. Saya bilang saya tuh setiap hari Minggu
kalau sayanya udah emang, kalau saya, suami saya ke gereja emang jarang, seminggu sebulan sekali gitu kan. Cuman anak saya yang 2 itu cewek, saya sering antar ke gereja setiap hari Minggu tuh, sekolah Minggu. Jadi saya suka kadang merasa berdosa gitu loh Mas, maksudnya anak saya anterin ke gereja gitu kan. Ya udah katanya, nanti coba Bu katanya, tanggal berapa Ibu bisa akhirnya saya bilang tanggal 22 Ustadz kalau bisa. Saya bilang tanggal 22 itu anak saya kan itu hari Selasa, itu anak saya tuh masuk sekolah. Saya bilang kan karena lagi daring ya waktu itu kan, seminggu sekali tuh, setiap hari Selasa aja sekolahnya. Jadi hari Selasa tuh saya minta waktu untuk penerbangan, itulah hari Selasa gitu kan. Ya udah katanya gitu, bisanya pagi ya Bu ya kalau bisa. Ya alhamdulillah tuh akhirnya penerbangan pagi kita ambil. Udah saya bawa tuh motor, saya bonceng 3 anak-anak gitu kan ke bandara. Waktu hari tanggal tuh tepatnya tanggal 21 bulan Juli 2020. Terus saya tuh terbang dari Pulau Nias tuh, motor tuh saya tinggal di bandara. Motor saya tinggal di penitipan. Saya biasanya tuh kalau penerbangan dari Medan ke Jakarta itu nunggu pesawat tuh sekitar 1,5 jam. Mas kebayangkan kalau saya harus nunggu 1,5 jam di Medan, terus saya tuh harus gemeteran, takut suami saya ngejar gitu kan, ngejar pesawat selanjutnya gitu kan. Itu qadarullahnya itu pesawat yang menuju Jakarta itu justru malah lagi nungguin saya dan anak-anak. Jadi nggak sampai nunggu, nggak sampai saya yang nunggu pesawat, jadi saya yang ditunggu pesawat loh Mas. Makanya di situ tuh ya Allah, kenapa sih Allah baik banget sama saya, padahal saya tuh udah dosa, udah banyak dosa saya, banyak banget lah keajaiban yang saya dapet di Tuhan. Dan makanya saya takut gitu kalau saya tuh jauh lagi dari Allah gitu. Allah tuh udah baik banget sama saya.